Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ihwafillah, kita semua sudah tahu bahwa saudara kita rakyat Palestina sedang berjuang menghadapi gempuran dari Zionis Israel. Mereka sedang diuji untuk berhadapan dengan kaum penjajah yang sudah bertahun-tahun bercokol di bumi Palestina. Mereka menangkap, membunuh, menghancurkan kota-kota Palestina, bahkan mereka mengusir rakyat-rakyat Palestina. Semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan untuk melawan penjajahan Zionis Israel. Dan mereka yang telah meninggal mati dalam keadaan syahid, dan mereka yang masih ada, mereka selamat dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu sebenarnya siapakah Bani Israel itu? Dari mana nenek moyang mereka dan asal-usul mereka? Kita saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Israel adalah nama kunyah atau nama lain dari Nabiullah Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak, cucunya dari Nabi Ibrahim. Menurut kitab Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi karya Ibnu Katsir, para ahli kitab mengatakan bahwa Nabi Ishak alaihissalam menikah pada usia 40 tahun dengan perempuan yang bernama Sayyidati Ribqah binti Bitawabil. Dikisahkan Sayyidati Ribqah adalah wanita yang mandul, sehingga Nabi Ishak alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan untuk melanjutkan risalah kenabiannya. Dan dikabulkanlah doanya Nabi Ishak alaihissalam, sehingga dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Aisyu, atau orang Arab menyebutnya Al-Aish atau Aish. Orang Ibrani menyebutnya Esau. Dengan nama kunyah atau nama lain adalah Rum, yang melahirkan bangsa Rum atau bangsa Romawi. Dan yang kedua adalah Yakub dengan nama kunyah Israel, yang melahirkan keturunan bangsa Israel atau Bani Israel. Yakub inilah yang menjadi Nabiullah Nabi Yakub alaihissalam. Dan dari Nabi Yakub inilah lahirlah generasi para nabi untuk Bani Israel, seperti Nabi Yusuf, Musa, Harun, Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan dalam kitab Qasasul Anbiya, ahli kitab menjelaskan bahwa Nabi Ishak lebih menyukai putranya yang bernama Aisyu atau Al-Ish, karena dia adalah anak yang pertama. Sedangkan istrinya Ribqah atau Ribka lebih menyukai Yakub karena dia adalah anak bungsu dan anak yang paling kecil. Ahli kitab menjelaskan bahwa Nabi Ishak menikah ketika usianya sudah lanjut, sehingga beliau mempunyai anak yang masih remaja, sedangkan beliau sudah tua dan pandangannya sudah mulai kabur. Pada saat itu Nabi Ishak alaihissalam memerintahkan anak pertamanya yang bernama Aisyu untuk berburu dan memasak masakan kesukaannya. Dan berangkatlah Aish untuk berburu, karena memang Aish ulung dalam berburu. Ia ingin segera menyelesaikan tugasnya dan ingin segera memasak masakan kesukaan ayahnya agar mendapatkan doa dan restunya Nabi Ishak alaihissalam. Pada saat yang sama, Ribqah, istrinya Nabi Ishak alaihissalam, juga menyuruh anak bungsunya yang bernama Yakub untuk menyembelih 2 ekor anak kambing yang paling muda dan paling bagus. Selanjutnya Ribqah memasak masakan sesuai dengan keinginan atau kesukaan suaminya Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian menyuruh Yakub membawa masakannya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian menyuruh Yakub untuk membawa masakannya dan lebih awal daripada kakaknya. Lantas ibunya sengaja memakaikan pakaian Aish
kepada Yakub, dan ibunya memasangkan kain dari kulit anak kambing, karena Ais ditumbuhi banyak bulu sedangkan Yakub tidak. Ketika Yakub sampai di tempat ayahnya, segera ia mendekatkan makanannya kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak yang pada saat itu matanya sudah mulai kabur dan usianya sudah tua renta. Kemudian beliau bertanya, "Siapa engkau?" Yakub menjawab, "Aku putramu, ayah." Lantas Nabi Ishak mendekap tubuh Yakub, kemudian berkata, "Suaranya mirip Yakub, tapi kulit dan pakaian ini seperti Aish." Setelah selesai makan, Nabi Ishak kemudian mendoakan anaknya agar diberi kelebihan dari saudaranya untuk melanjutkan risalahnya, dan diberi kedudukan yang tinggi juga, diberi keberkahan rezeki serta keturunan yang banyak. Setelah Yakub beranjak pergi dari ayahnya, lalu datanglah Aish membawa makanan yang diperintahkan ayahnya dari hasil buruannya setelah ia memasaknya. Saat Aish mendekatkan makanan kepada ayahnya, kemudian Nabi Ishak pun bertanya, "Siapa engkau?" Ada apa dengan ayah? Aku Esau, anak sulung ayah. "Jika engkau Esau, lalu siapa tadi? Aku telah memberinya berkat." Ayah, apakah ayah memberikan berkat pada orang lain? "Benar, aku telah memberikannya, karena yang menerima akan diberkati." Siapa yang telah mengambil berkat ayah? Akhirnya Aku yakin dia Ais pun adalah mengerti Yakub, saudara. bahwa saudara mudanya yaitu Yakub telah mendahuluinya, dan gejolak amarahnya timbul karena dia merasa dilangkahi oleh adiknya, dan dia bersumpah akan membunuhnya Yakub. Dan Ais pun memohon kepada ayahnya untuk mendoakannya pula mendapat keturunan yang banyak dan menjadi keturunan yang kuat serta rezeki yang berlimpah. Melihat gelagat Ais yang begitu marah dan bersumpah ingin bunuh adiknya Yakub, ibunya Sayyidaty Ribka menyuruh Yakub untuk pergi berlindung ke rumah pamannya yang bernama Laban, adik dari ibunya, sampai amarah Ais reda. Yakub yang tidak paham permintaan ibunya minta penjelasan kepada ibunya, dan ibunya pun menjelaskan dan mengakui kekeliruannya karena dia telah menyuruh Yakub membawa makanan kepada ayahnya, sementara ayahnya telah menyuruh kakaknya Ais. Yakub juga diperintahkan untuk menikahi anak Laban setelah Sayyidaty Ribka memohon izin kepada suaminya Nabi Ishak untuk mengabulkan permintaannya dan mendoakan keselamatan Yakub. Nabi Ishak pun mengabulkannya. Akhirnya Nabi Yakub pun menurut untuk pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban yang tinggal di Haran, Padan, Mesopotamia, Irak. Kalau sekarang masuk daerah Turki. Nama Israel yang disematkan kepada Nabi Yakub ada yang mengatakan artinya akronim dari Isra dan Lail. Isra adalah perjalanan dan Lail artinya adalah malam, karena Nabi Yakub sering mengadakan perjalanan pada malam hari. Ada juga yang mengatakan arti Israel adalah hamba yang diunggulkan. Kalau menurut kitab Perjanjian Lama, Israel itu adalah nama yang diberikan Tuhan karena dia telah berhasil mengalahkan ketika bergulat dengan Tuhan. Tentunya kita sebagai umat muslim tidak mempercayai hal itu. Yang pasti nama Israel itu adalah nama yang indah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yaitu Yakub alaihissalam. Sampailah Nabi Yakub di Haran, Padan, Mesopotamia, Irak, dan dia mencari rumah pamannya dan tiba di sana. Sebelum sampai ke rumah pamannya, dia berpapasan dengan seorang gadis yang rupanya dia bernama Sayyidaty Rahil, dan dia itu adalah anak bungsu dari pamannya Laban. Ketika
beliau Nabi Yakub alaihissalam sampai ke rumah pamannya Laban, dan dia langsung mengutarakan isi hatinya bahwa dia ingin menikahi anaknya yang bernama Sayyidati Rahil, dan Laban pun menyetujuinya. Selain daripada Yakub itu adalah anak dari kakaknya, Laban juga mengajukan syarat agar Yakub mau mengembalakan kambingnya selama 7 tahun bila dia berkehendak menikahi putrinya. Yakub pun menyanggupinya dan menyetujui persyaratan tersebut. Hingga pada masa 7 tahun sudah berlalu, Yakub mengembalakan kambing milik pamannya Laban. Yakub pun menagih janji untuk menikahkan dirinya dengan putrinya. Namun bukannya dinikahkan dengan Sayyidati Rahil, justru malahan Nabi Yakub dinikahkan dengan kakaknya, yaitu Sayyidati Laya atau Laya. Laban beralasan karena adat istiadat di sana, sang adik tidak boleh melangkahi kakaknya dalam pernikahan. Jadi Nabi Yakub harus menikah dengan kakaknya terlebih dahulu. Dan jika ingin menikahi adiknya, yaitu Sayyidati Rahil, maka Nabi Yakub harus mengembalakan kambingnya kembali selama 7 tahun sebagai maharnya. Barulah Nabi Yakub bisa menikahi Sayyidati Rahil, perempuan yang pertama kali dia cintainya. Dari pernikahan yang pertama, Nabi Yakub dikaruniai 6 orang anak, 5 anak laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bernama Ruben, Simeon, Isyakar, Zebulon, Lewi, dan Yehuda. Sementara anak perempuannya bernama Dina. Sedangkan dari Sayyidati Rahil saat itu belum mempunyai anak, dan Siti Rahil merasa kecil hati karena dikhawatirkan Nabi Yakub lebih mencintai kakaknya dibandingkan dirinya karena keturunan yang banyak. Akhirnya Sayyidati Rahil memberikan hadiah budaknya yang bernama Bilhah untuk dinikahi oleh Nabi Yakub sebagai pengganti memberi keturunan dari Siti Rahil. Dan Sayyidati Laya, kakaknya pun tidak mau kalah. Dia pun memberikan budaknya bernama Zulfa untuk dinikahi pula oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dari pernikahan dengan Bilhah, Nabi Yakub melahirkan 2 orang anak laki-laki yang bernama Dan serta Naftali. Dari pernikahannya dengan budak Laya yang bernama Zulfa, melahirkan 2 anak pula yang bernama Jad dan Ashir. Di antara kedua kakak beradik ini seperti ada persaingan perhatian terhadap Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Nabi Yakub alaihissalam merasa khawatir terhadap Siti Rahil yang belum mempunyai keturunan, sehingga beliau pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keturunannya kepada Siti Rahil. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. Sayyidati Rahil mengandung dan melahirkan Yusuf. Pada saat orang-orang di sana banyak mencemooh, bahkan mengutuk Nabi Yakub karena tidak mau menerima dakwahnya Nabi Yakub. Mereka melaknat Nabi Yakub beserta keluarganya, terutama Siti Rahil yang sedang mengandung Yusuf saat itu. Mereka mendoakan kepada dewa-dewa mereka agar kandungan dan Siti Rahil celaka, karena menurut pemuka agama berhala mereka bahwa gara-gara Yakublah dewa-dewa marah sehingga terjadi paceklik di negeri itu bertahun-tahun. Mereka memohon kepada dewa-dewa mereka agar Nabi Yakub dan keluarganya dimusnahkan dari negeri Haran. Namun Allah berkehendak lain. Nabi Yusuf pun lahir dengan selamat setelah ibunya Sayyidati Rahil dengan susah payah melahirkannya
bahkan beberapa kali sampai pingsan. Namun Allah berkehendak lain. Yusuf pun lahir dan dibarengi dengan mukjizat, yaitu turunnya hujan membasahi tanah Haran yang telah bertahun-tahun paceklik. Bersamaan dengan itu, kuil mereka, kuil Dewa Iskar bersama penyihirnya Ifter kebakaran, dan Ifter pun mati di sana. Melihat kejadian yang luar biasa seperti itu, akhirnya masyarakat Padan mengakui kebenaran mukjizat Nabi Yakub bersama anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab paceklik yang bertahun-tahun sekarang telah usai bersamaan dengan kelahiran Nabi Yusuf alaihissalam. Yang lebih mengherankan lagi, kuil Dewa Iskar terbakar di tengah-tengah hujan dan api tidak mau padam walaupun dibantu oleh masyarakat untuk memadamkannya. Setelah Nabi Yusuf beranjak usia sekitar 4 tahunan, ibunya Siti Rahil pun mengandung anak yang kedua. Dan Nabi Yakub pun menerima kabar bahwa ayahnya Nabi Ishak alaihissalam telah meninggal dunia, dan beliau diperintahkan untuk pulang ke sana untuk melanjutkan dakwah ayahnya di sana, yaitu tanah Palestina. Itulah pertama kalinya Bani Israel menginjakkan kaki di tanah Palestina. Pada malam harinya, Nabi Yakub beserta 11 anaknya dan 4 orang istrinya berangkat menuju tanah Palestina. Di tengah-tengah perjalanan, Siti Rahil yang waktu itu sedang mengandung anak keduanya tidak tahan lagi ingin segera melahirkan, dan dibuatlah tenda untuk melahirkan anak kedua dari Sayyidati Rahil. Kemudian lahirlah Bunyamin. Namun sayang, ibunya Sayyidati Rahil tidak tertolong. Beliau meninggal dunia saat melahirkan Bunyamin, disebabkan lantaran Nabi Yusuf kurang kasih sayang ibunya karena telah ditinggalkan ketika dia masih kecil. Maka Nabi Yakub pun menggantikan peran ibunya, jadi ayah sekaligus ibu buat Nabi Yusuf serta adiknya Bunyamin. Dengan perhatian yang lebih seperti itulah timbul rasa cemburu di antara saudara-saudaranya, terutama saudaranya yang bernama Yehuda yang berambisi ingin menjadi penerus kenabian Nabi Yakub alaihissalam. Namun ternyata Allah memilih Yusuf dengan mengilhamkan wahyu melalui mimpinya yang diceritakan kepada ayahnya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Sementara Bilhah, istri dari hadiah budaknya Sayyidati Rahil, mendengar percakapan itu, dan dia memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain. Bertambahlah kecemburuan mereka terhadap Yusuf, sehingga mereka mengadakan konspirasi untuk pembunuhan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun rencana pembunuhan itu dicegah oleh Lewi karena dia tidak setuju kalau Yusuf dibunuh. Dia lebih setuju Yusuf untuk dijauhkan saja dari ayahnya, dibuang atau dijual ke orang lain. Karena menurut Lewi ini akan menghancurkan harkat dan martabat ayahnya, yaitu seorang nabi.
serta menghancurkan martabat keluarga Bani Israel yang terkenal dengan kesolehan dan kezuhudannya. Akhirnya disepakatilah untuk membuang Yusuf jauh dari ayahnya atau menjualnya, tapi tidak sampai untuk membunuhnya. Dan tibalah saatnya mereka melakukan konspirasi itu. Mereka merayu Yusuf untuk ikut mengembala, sementara ayahnya tidak mengizinkannya. Namun karena Yusuf terus mendesak dengan alasan bahwa dia tidak mau saudaranya merasa cemburu atas perlakuan ayahnya, Nabi Yakub pun akhirnya luluh juga dan mengizinkan Yusuf untuk mengembala bersama saudara-saudaranya. Di tengah-tengah pengembalaan, tiba-tiba Yusuf diserang oleh Yehuda, diseret dan disiksa, dibantu oleh saudara-saudara yang lainnya. Sementara Lewi hanya bisa melihat dan menontonnya walaupun dia tidak tega. Ketika Yehuda mengambil pisau untuk membunuh Yusuf, dicegahlah oleh Lewi karena menurut dia ini bukan perjanjiannya. Dia tidak boleh membunuh, hanya membuang Yusuf saja. Akhirnya mereka pun membuang Yusuf ke sebuah sumur yang airnya payau. Sementara di tempat lain, ayahnya Nabi Yakub merasa khawatir dan merasa gelisah karena menjelang sore anak-anaknya belum juga pulang. Terutama anak kesayangannya Yusuf, jangan-jangan terjadi sesuatu kepadanya. Benar saja prasangka sang ayah. Bani Israel pulang larut malam dan mereka tidak bersama Yusuf. Mereka datang dengan pura-pura menangis dan membawa pakaian Yusuf yang sudah berlumuran darah. Mereka beralasan bahwa Yusuf diterkam serigala ketika mereka sedang sibuk mengumpulkan kambing-kambing yang jauh mereka gembala. Namun Nabi Yakub tidak percaya. Dibawanya baju Yusuf ke rumahnya dan dia buka sambil menangis dan meratap memohon kepada Allah. Ya Allah, aku telah menzalimi amanat yang Engkau berikan. Nabi yang akan menjadi penerusku telah aku titipkan kepada orang yang salah. Ketika Nabi Yakub membuka baju Nabi Yusuf, betapa kagetnya dia dan tambah yakin akan kebohongan anak-anaknya, yaitu Bani Israel. Lantas Nabi Yakub pun mendatangi mereka kembali, kemudian berkata, "Katakan kepadaku dengan jujur, di mana Yusuf?" Yehuda menjawab, "Sudah kami katakan ayah bahwa Yusuf diterkam serigala. Kenapa ayah masih saja ragu dan tidak percaya terhadap kami?" Nabi Yakub pun berkata, "Bagaimana mungkin serigala memakan tubuh Yusuf sementara bajunya utuh tidak terkoyak? Apa jangan-jangan kalianlah serigala yang sebenarnya?" Semenjak itulah Nabi Yakub tidak pernah lagi berbicara kepada mereka, sampai akhirnya Nabi Yusuf ditemukan sudah menjadi nabi dan sudah menjadi pembesar di Mesir. Barulah Nabi Yakub memaafkan mereka setelah Nabi Yusuf pun memaafkannya. Itulah sekelumit kisah tentang keluarga Israel, keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ada yang baik, ada pula yang berbuat zalim, dan ada pula di antara keduanya. Seperti firman Allah dalam surat As-Saffat, Bismillahirrahmanirrahim. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.